Perkenalkan, nama saya Fajar Julianto dari Prodi Pendidikan Matematika kelas 1C. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 20 soal tentang mata kuliah Logika Matematika dan Himpunan, dan saya akan beralih pada nomor 1 dengan soal tunjukkan bahwa titik pertama -1, -8 dan seterusnya terletak pada suatu garis yang sama. Untuk penyelesaiannya sendiri, kita menggunakan M atau kemiringan garis dengan rumus delta Y dibagi dengan delta X. Y di sini adalah Y1 dikurangi Y2 dan X1 dikurangi X2. Kita sepakati juga bahwa pada titik-titik ini yang X dan Y, yang X sendiri di sebelah kiri koma dan Y di sebelah kanan koma. Lalu langkah selanjutnya adalah kita substitusikan Y1 bernilai -8 dikurangi Y2 -2, X1 -1 dikurangi 1, X2 nya 1. Lalu kita operasikan rumus M ini, gradien ini. -8 negatif dikalikan negatif jadi positif, jadi -8 ditambah 2 adalah -6, lalu dibagi -1 dikurangi 1 adalah -2, dan kita sudah menemukan hasilnya bahwa M itu adalah 3. Lalu langkah selanjutnya adalah kita menentukan persamaannya menggunakan rumus gradien juga. Y dikurangi Y1 dikali X dikurangi X1 dengan nilai Y itu tetap, suatu hal yang kita akan cari, dan Y1 bernilai -8, maka kita langsungkan saja menjadi positif 8 karena tadinya negatif dikalikan negatif jadi positif. M nya suatu nilai yang telah kita cari yaitu 3, X nya tetap, dan X1 adalah -1. Negatif atau dikali negatif jadi positif 1. Lalu kita operasikan dari ruas kanan dulu. 3 kali X 3X ditambah 3 kali 1 adalah 3. Lalu kita menambahkan -8 pada kedua ruas karena kita akan mencari nilai Y nya. Dan kita menemukan persamaannya adalah Y sama dengan 3X dikurangi 5. Lalu perhatikan juga bahwa untuk setiap X dan Y pada titik 1, -1 dan -8 itu berlaku. Misalkan kita substitusikan langsung menggunakan persamaan ini, Y nya adalah -8 sama dengan 3 kali X, X nya -1 dikurangi 5. Menggunakan persamaan ini, kita langsung substitusikan tadi -8 sama dengan 3X dikurangi 5. Kalau kita operasikan ini, 3 dikali -1 itu -3 dikurangi -5 akan sama dengan Y yang di sini tadi. Lalu kita uji titik yang kedua yaitu 1,-2 berlaku Y nya -2 sama dengan 3X, X nya 1 dikurangi 5. Lalu yang selanjutnya adalah titik ketiga yaitu 2,1
2,1 berlaku ketika y-nya bernilai 1, maka di sebelah kiri bernilai 1, tentu saja di sebelah kanan juga bernilai 1. Jadi semua titik yaitu negatif 1, negatif 8, 1, negatif 2, dan 2,1 terletak pada suatu garis yang sama, karena kita telah mencari nilai M dan menghasilkan atau mendapatkan persamaan, dan kita telah mengujinya sehingga juga ini kongruen gitu ya. Maka suatu alasan itu menjadikan semua titik ini terletak pada suatu garis yang sama. Selanjutnya pada nomor 2, dengan soal ada sebuah himpunan A sedemikian sehingga 1, 2, 3, 4 selisih A sama dengan 1,3. Misalkan kita beri nama himpunan ini adalah C dengan anggota 1, 2, 3, dan 4, dan A adalah 2 dan 4. Lalu perhatikan bahwa ketika C dikurangi A atau C diselisih A, sini saya beri penjabaran 1, 2, 3, 4 selisih A yaitu 2,4. Selisih sendiri artinya adalah pengurangan. Ini berarti ketika X, di mana X anggota C dan X bukan anggota A. Ini berarti pada himpunan C itu tidak ada yang sama dengan himpunan A. Misalkan kita amati pada himpunan C itu 2, 3, 4, dan A itu adalah memiliki anggota elemen 2 dan 4, dan sama juga pada C-nya itu ada 2 dan 4. Maka kita eliminasi ini karena ada anggota atau elemen yang sama. Jadi hasilnya adalah 1,3 dan sesuai atau terbukti dengan soal. Selanjutnya nomor 3, dengan soal ada himpunan A dan B sedemikian sehingga A gabungan B sama dengan A irisan B. Penyelesaiannya adalah misalkan A, himpunan A memiliki anggota 1, 2, dan 3. Kemudian B memiliki anggota 1, 2, 3. Lalu perhatikan bahwa ketika A gabung B, A iris B, kita harus memiliki pemahaman yang lebih dalam mengenai ini. Ini berarti X, di mana X anggota A atau X anggota B. Kalau yang irisan itu memiliki makna X anggota A
dan X anggota B. Kalau A gabungan B, X anggota A atau X anggota B, dia bisa di himpunan A atau B, atau bahkan di kedua himpunannya. Sedangkan yang A irisan B, X di mana X anggota A dan X anggota B, dia terletak pada bagian yang keduanya gitu kan. Lalu A gabungan B di sini adalah A digabung B itu 1, 2, 3. Dan A irisan B nya juga, karena sesuai dengan makna ini, X anggota A dan X anggota B, karena anggotanya juga sama, maka memiliki anggota yang sama juga dengan A gabungan B. Adalah nomor 4 dengan soal tunjukkan ada himpunan A dan B sedemikian sehingga kardinalitas A himpunan A dikurangi himpunan B sama dengan kardinalitas A dikurangi B. Penyelesaiannya adalah kita harus tahu dulu apa itu kardinalitas. Misalkan kita mengandaikan ini adalah suatu ambil sembarang kardinalitas dan kita memberi nama A. Kardinalitas sendiri adalah banyaknya atau jumlah anggota elemen yang berbeda. Lalu kita memisahkan bahwa A himpunan A-nya adalah memiliki anggota 1, 2, 3, dan 4, dan B-nya adalah 1 dan 3. Perhatikan bahwa ketika kardinalitas A selisih B, ini kita selisihkan dulu atau kurangi. A selisih B itu adalah himpunan A ini tidak ada bola yang sama dengan yang B. Ini kan ada yang sama, anggota 1 dan 3 nih. Maka kita eliminasi. Jadinya adalah menyisakan 2 dan 4 gitu kan. Lalu untuk kardinalitas A sendiri itu kan 1, 2, 3, dan 4. Itu artinya kardinalitasnya berjumlah atau ada 4. Lalu untuk kardinalitas B itu ada 2, karena ada anggota yang berbeda itu cuma ada 2, 1 dan 3. Lalu kita operasikan saja. 4 dikurangi 2 adalah 2. Setelah kita amati, kesimpulannya adalah kardinalitas dari himpunan A selisih B itu sama dengan kardinalitas A dikurangi kardinalitas B dengan A selisih kardinalitas A selisih B itu ada 2, 1, 2, dan kardinalitas A dikurangi kardinalitas B itu juga ada 2. Maka ini terbukti. Selanjutnya adalah nomor 5 dengan soal pembuktian terdapat N anggota bilangan bulat sedemikian sehingga
10 pangkat N sama dengan 0,001. Kita amati bahwa 0,001 ini, kita perhatikan bahwa 0,001 memiliki bentuk pecahan atau bentuk lainnya itu adalah pecahan, yaitu 1/1000, karena nolnya ada 3, 1, 2, 3. Lalu ketika kita ingin atau tidak ingin bentuknya menjadi pecahan, kita juga bisa tulis angka basisnya 10, tetapi kita tulis dengan tambahan negatif 3. 10 pangkat negatif 3 ini setara dengan 0,01. Jadi kita itu mensubstitusikan bahwa nilai n-nya adalah negatif pangkat negatif 3. Selanjutnya nomor 6, dengan soal tunjukkan terdapat himpunan A dan B sedemikian sehingga A tidak sama dengan A gabungan B selisih B. Kita mati dan misalkan himpunan A memiliki elemen 1 dan 2, dan himpunan B memiliki elemen 2 dan 3. Lalu kita perhatikan bahwa A gabungan B itu kan artinya X, di mana X anggota A atau X anggota B. Berarti kita masukin anggota-anggota yang ada di A dan B ini, 1, 2, dan 3. Lalu A gabungan B selisih B, kita substitusikan anggota himpunan A gabungan B, yaitu elemen 1, 2, dan 3 ini, dan substitusikan juga anggota himpunan B, yaitu 2 dan 3. Sesuai dengan konsep selisih tadi, kita mengeliminasi elemen yang sama pada B ini yang di A. Jadi misalkan elemennya adalah 1. Jadi karena anggota himpunan A yaitu 1,2, namun pada anggota A gabungan B selisih B adalah 1, ini jelas tidak setara. Jika A memiliki anggota 1,2 dan A gabungan B selisih B adalah 1, menimbulkan ketidaksetaraan yang dapat membuktikan pernyataan ini. Selanjutnya adalah nomor 7, dengan soal tunjukkan terdapat himpunan A dan B sedemikian sehingga A selisih B sama dengan B selisih A. Jadi saya mendapat permisalan, misalkan
anggota himpunan A adalah 1 dan 2, lalu anggota pada himpunan B adalah 2 dan 1. Perhatikan bahwa ketika A selisih B, yang artinya ada X di mana X anggota A dan bukan anggota B, kalau selisih itu kan kita mengeliminasi himpunan A nya ini dengan B ketika anggotanya sama. Nah, pada kali ini anggotanya sama, jadi menghasilkan himpunan kosong. Lalu pada B selisih A itu sama dengan 2,1, 1,2, juga sama B irisan A menghasilkan himpunan kosong. Dengan demikian ketika anggota himpunan A 1, 2 dan B 2 dan 1, lalu kita operasikan A selisih B dan B selisih A memiliki nilai yang sama, yaitu anggota himpunan kosong, maka terbukti bahwa A irisan B sama dengan B irisan A. Selanjutnya nomor 8 dengan soal tunjukkan X kuadrat dikurangi 1 memiliki 2 akar real yang berbeda. Kita amati ini bisa difaktorkan, misalnya X kuadrat dikurangi 1 itu kan merupakan persamaan kuadrat, persamaan perbedaan kuadrat. Nah, kita faktorkan nih atau menjadi bentuk lain, yaitu X tambah 1 dikali X dikurangi 1 sama dengan 0. Lalu kita operasikan ini nih, X tambah 1 sama dengan 0 dan X dikurangi 1 sama dengan 0. Ini kita mencari nilai X sehingga kita menambahkan negatif pada kedua ruas. Di sebelah kanan menjadi negatif 1. Begitu juga dengan yang akar real kedua, kita menambahkan positif 1 pada kedua ruas, yaitu menjadi positif 1. Lalu perhatikan juga bahwa setelah kita menentukan atau meraih hasil akar realnya, kedua akar realnya ini, hal yang kita lakukan selanjutnya adalah mensubstitusikan nilai akar real tadi negatif 1 di sini ke persamaan yang ini, X kuadrat negatif dikurangi 1 sama dengan 0, berlaku negatif 1 dikuadratkan dikurangi 1, kita tahu sama dengan 0. Kita tahu bahwa negatif 1 dikuadratkan yang memiliki bentuk seperti ini itu sama dengan 1 dikurangi 1 sama dengan 0, dan kita substitusikan akar yang kedua yaitu positif 1 ke persamaan X kuadrat dikurangi 1 sama dengan 0, berlaku
1 kuadrat dikurangi 1 sama dengan 0. Jadi kesimpulannya adalah kita telah meraih dua akaril yang berbeda, x negatif 1 dan x kedua adalah 1, dan kita mengujinya atau memverifikasinya dengan cara substitusikan ke persamaan ini dan benar sama dengan 0 pada kedua akaril ini. Dan alasan itu yang menjadikan pernyataan ini terbukti oleh suatu jawaban yang telah saya usahakan atau saya kerjakan. Selanjutnya soal nomor 9, yaitu menyangkal setiap x atau semua x anggota bilangan real, x lebih dari 2 dan x kuadrat adalah anggota bilangan bulat. Saya mempunyai permisalan. Misalkan kita anggap x-nya adalah 2,75. Lalu perhatikan bahwa ketika x 2,75 itu artinya x lebih dari 2 dan x kuadrat apakah anggota z? Nah, kita substitusikan x 2,75 ini ke x kuadrat sini. Jadi 2,75 kuadratkan anggota apakah anggota z, dan hasilnya adalah 7,56 adalah bukan anggota bilangan bulat. Ini adalah bentuk pecahan desimal atau anggota bilangan real, sehingga cukup untuk menyangkal bahwa setiap x anggota real dan x lebih dari 2 serta x kuadrat anggota z itu disangkal oleh pernyataan ini bahwa x kuadrat belum tentu menjadi atau anggota bilangan bulat, dan dibuktikan dengan pernyataan ini. Selanjutnya adalah nomor 10, yaitu menyangkal pernyataan setiap x anggota real ketika x kuadrat itu lebih dari x. Saya mempunyai permisalan, yaitu dengan mensubstitusikan nilai x-nya adalah negatif 2, berarti atau berlaku ketika negatif 2 dikuadratkan lebih dari x, maka ini 4, ini lebih dari negatif 2, 4 ya, jadi negatif 2 dikuadratkan itu jadi positif 4, dan sebelah kanan negatif 2. Permisalan ini benar adanya dan ini belum menyangkal. Selanjutnya adalah x sama dengan 3, maka berlaku ketika 3 dikuadratkan apakah lebih dari 3. Kita tahu sendiri kalau 3 dikuadratkan itu adalah 9, lebih dari 3. Ini juga masih benar dan searah dengan pernyataan ini. Lalu untuk menyangkalnya, saya mempunyai contoh ketika atau mensubstitusikan ketika x-nya bernilai misalkan 0,5, maka berlaku
0,5 kita kuadratkan lebih dari 0,5. Nah, yang kita tahu atau yang saya tahu 0,5 ketika dikuadratkan itu bernilai 0,25. Lebih dari itu jelas kurang dari 0,5. Satu pernyataan ini saja itu cukup untuk menyangkal bahwa setiap X anggota real dan X kuadrat lebih dari X itu salah karena di counter, dilawan dengan pernyataan ini. Selanjutnya adalah soal nomor 11. Buktikan atau menyangkal bahwa setiap N atau semua N anggota bilangan asli dan N kuadrat kurang dari atau sama dengan 2 kali N. Saya mencoba atau mengusahakannya dengan memisalkan secara substitusi lagi. Misalkan saya mensubstitusi nilai N-nya adalah 1, maka berlaku N kuadrat, atau kita langsungkan saja dari persamaan atau pernyataan ini, 1 kuadrat kurang dari sama dengan 2 kali 1. Kalau kita operasikan 1 kuadrat bernilai 1 ya, kurang dari atau sama dengan 2 kali 1 adalah 2. Ini pernyataan yang benar. Lalu saya mencoba mensubstitusi lagi, N-nya bernilai 2, maka berlaku 2 kuadrat kurang dari sama dengan 2 kali 2, dimana 2 kuadrat ini bernilai 4, kurang dari sama dengan 2 kali 2, 4. Dan ini juga searah sesuai dengan pernyataan N kuadrat kurang dari sama dengan 2 kali N. Lalu bagaimana dengan N sama dengan 3? Maka berlaku juga 3 dikuadratkan kurang dari 2 kali 3. Ini 9. 3 kuadrat 9 lebih dari 6. Setelah kita amati pada N sama dengan 3 saja, nilai atau output yang keluar itu tidak sejalan, searah dengan pernyataan yang ada. Maka cukuplah pernyataan ketika kita memasukkan N sama dengan 3 cukup untuk menyangkal bahwa N kuadrat kurang dari sama dengan 2 kali N itu tidak pasti, tidak mutlak bahwa pernyataan itu benar. Selanjutnya adalah soal nomor 12 dengan soal buktikan atau sangkal untuk semua bilangan bulat ketika N lebih dari sama dengan 2 dan 2 pangkat N kurang 1 dikurangi 1 adalah bilangan prima. Seperti soal-soal sebelumnya, yang coba atau saya usahakan adalah dengan mengandaikan atau mensubstitusikan bahwa N itu kita coba dari 2 dulu. Ketika N sama dengan 2, maka berlaku 2 menggunakan persamaan ini ya, 2 pangkat 2 kurang dari 1, 2 pangkat 2 adalah 4, kurang dari 1 sama dengan 3, yang dimana 3 sendiri adalah termasuk ke dalam bilangan prima. Nah, dari pengertian bilangan prima itu adalah bilangan yang dapat dihabis
uh, yang dapat habis dibagi dirinya sendiri dan satu. Lalu saya coba mengusahakan lagi kira-kira hasilnya atau outputnya bukan lagi bilangan prima. Saya mengusahakannya dengan n sama dengan 3, maka berlaku 2 kali, karena di sini n nya 3, pangkat 3 kurang atau dikurangi 1 itu sama dengan, kita sepakati bahwa 2 pangkat 3 adalah 8, dikurangi 1 adalah 7. Namun 7 sendiri masih tetap termasuk dalam bilangan prima. Lalu bagaimana dengan n sama dengan 4? Maka berlaku 2 pangkat 4 kurang dari 1. 2 pangkat 4 bernilai 16. 16 dikurangi 1 adalah 15. Kita tahu 15 adalah bukan bilangan prima, karena 16 bisa terbentuk dari 5 kali 3. Dia tidak bisa, selain dia bisa dibagi oleh 1 dan diri sendiri, dia juga bisa dibagi ini. Jadi dia bukan bilangan prima. Ketika saya memasukkan nilai n sama dengan 4, jadi n sama dengan 4 itu cukup untuk menyangkal bahwa semua bilangan bulat n lebih dari 2 dan 2 pangkat n kurang dari 1 adalah bilangan prima, karena di counter, dilawan dengan pernyataan yang ini. Selanjutnya adalah nomor 13. Soalnya buktikan atau sangkal terdapat X anggota bilangan real sedemikian sehingga X kurang dari 10 dan X kuadrat lebih dari 100. Saya mau usahakan lagi melalui cara substitusi. Misalkan X sama dengan 9, lalu atau maka berlaku 9 kuadrat lebih dari 100. Nah, nilai dari 9 kuadrat ini kan 81. Dia kan kurang dari 100, jadi tidak sejalan. Maka X sama dengan 9 belum cukup untuk membuktikan bahwa ketika X kurang dari 10, maka X kuadrat lebih dari 100. Ini belum cukup untuk membuktikan. Lalu saya mencoba atau mengusahakannya melalui bilangan bulat yang negatif. Saya substitusikan X-nya negatif 11, maka berlaku ini X kuadrat lebih dari 100. Negatif 11 dikuadratkan lebih dari 100. Kita tahu kalau bentuk negatifnya di dalam kurung seperti ini itu akan menghasilkan bilangan yang non negatif atau nilainya pasti positif. Negatif 11 kuadrat adalah 121 dan lebih dari 100. Maka cukup untuk membuktikan bahwa terdapat X anggota bilangan real sedemikian sehingga X kurang dari 10 dan X kuadrat lebih dari 100 dengan mensubstitusikan nilai X-nya itu sama dengan negatif 11. Selanjutnya adalah soal nomor 14. Buktikan atau sangkal setiap X anggota real
dan x akar x kuadrat sama dengan x. Lagi-lagi saya mengusahakannya dengan mensubstitusikan bahwa nilai x-nya misal adalah sama dengan 2, maka berlaku akar ini dari sini ya, x seperti 2 kuadrat sama dengan 2, akar dari 2 kuadrat ini kan 4, 2 kuadrat 4 dengan 2, jadi akar 4 itu kan 2. Dan benar bahwa ruas kiri dan kanan itu setara. Lalu saya juga mensubstitusikan dengan 3. Yang tadi x sama dengan 2 itu benar bahwa setiap x sama real dan akar x kuadrat sama dengan x itu telah terbukti. Selanjutnya saya akan sedikit membahas mengenai ketika x sama dengan 3, maka berlaku akar 3 kuadrat sama dengan 3. Akar 3 kuadrat ini kan 3 kuadrat 9 sama dengan 3. Akar 9 adalah 3. Lalu saya coba lagi, ketika x sama dengan 4, maka berlaku akar 4 kuadrat sama dengan 4. Akar 4 kuadrat sendiri kan 16 dengan 4. Akar 16 itu 4. Dan terbukti juga bahwa setiap x sama real dan akar x kuadrat sama dengan x. Lalu bagaimana dengan x yang negatif? Perhatikan bahwa ketika x sama dengan negatif 5, berlaku akar negatif 5 kuadrat sama dengan 5, akar sama dengan negatif 5, negatif 5 dikuadratkan hasilnya 25. Akar 25 adalah 5. Jelas ini tidak setara dengan pernyataan ini. Jadi kesimpulannya adalah pada pernyataan ini jawaban itu bisa benar ketika kita memasukkan nilai x-nya lebih dari jawaban terbukti ketika x-nya lebih dari sama dengan 0, dan jawaban bersifat menyangkal ketika x-nya kurang dari 0. Baik, untuk melanjutkan memecahkan soal selanjutnya, saya akan sedikit membahas mengenai bentuk validitas argumen. Yang sering digunakan ada 3, yaitu modus ponens, tollens, dan silogisme. Modus ponens berbentuk P. P1 itu P-nya sendiri adalah premis. Kalau yang sebelah sini diartikan sebagai premis atau pernyataan. Premis 1, jika P maka Q. Premis 2, P, maka kesimpulannya adalah Q. Ini merupakan sebuah bentuk yang valid dan sudah terbukti kebenarannya. Lalu yang kedua adalah modus tollens. Ada bentuk yang premis 1, jika P maka Q, dan premis 2-nya adalah negasi dari Q. Maka kesimpulannya adalah negasi P.
Ini juga sama, merupakan bentuk yang valid dan biasanya sering digunakan. Lalu yang ketiga ada silogisme. Premis satunya jika P maka Q, premis duanya adalah Q maka R, maka kesimpulannya adalah P maka R. Ini mempunyai nama lain yaitu implikasi langsung, dan kita beralih kepada materi yang ini. Pernyataan satunya adalah P maka Q, pernyataan duanya Q, maka kesimpulannya P. Ini bukan suatu bentuk yang valid dan tidak dapat disimpulkan kebenarannya karena berlainan dengan modus ponens. Lalu yang pernyataan ini, bentuk valid bentuk yang ini, premis satunya jika P maka Q, premis duanya negasi P, maka kesimpulannya adalah negasi Q, dan ini negasi Q dan kesimpulan P itu tidak dapat disimpulkan kebenarannya karena bertentangan dengan yang ini, bertentangan dengan ponens. Ponens sendiri kita tahu dia valid dan dia bertentangan. Lawan dari valid kan tidak valid. Oke. Selanjutnya dengan yang tolens juga sama seperti itu. Dan yang terakhir adalah ekuivalensi logika. Jika P maka Q akan setara ekuivalen dengan negasi Q, maka negasi P ini juga dinamakan atau mempunyai makna lain adalah kontraposisi. Kontrapositif juga bisa. Yang kedua, jika P maka Q ekuivalen dengan negasi P atau Q. Yang ketiga, negasi dari P dan Q ekuivalen dengan negasi P atau negasi Q. Yang terakhir, negasi dari P atau Q ekuivalen dengan negasi P dan negasi Q. Selanjutnya soal nomor 15. Diketahui beberapa premis, ada 2 premis. Jika hari ini hujan deras, maka Fajar tidak sekolah. Hari ini hujan. Kita amati, jika hari ini hujan deras, kita bisa simpulkan ini adalah P, maka Fajar tidak sekolah adalah Q, dan hari ini hujan itu adalah P. Untuk bentuknya P maka Q, dan premis keduanya adalah P, maka kesimpulannya adalah Q. Ini sesuai dengan modus ponens. Jika hari ini hujan deras, maka Fajar tidak sekolah. Hari ini hujan, kesimpulannya adalah Fajar tidak sekolah. Pada soal nomor 16, buktikan keabsahan atau valid tidaknya soal nomor 15 tadi dengan menggunakan tabel kebenaran. Sebelum mengerjakan atau membuktikannya, maka lebih dapat memahaminya, saya mencoba memperkenalkan simbol-simbol pada logika matematika dan himpunan. Ini seperti huruf V memiliki arti atau, dan seperti huruf V yang kebalik ini memiliki arti dan. Untuk yang ketiga itu seperti ini sebenarnya, kita memiliki arti negasi, lawan, atau memiliki makna lain juga ingkaran. Kalau bentuk seperti ini dibacanya adalah jika maka, jika P maka Q. Oke, baik, saya mengusahakan membuktikan valid atau tidaknya modus ponens ini.
P ini memiliki benar salah, benar salah, Q-nya benar salah. Jika P maka Q hanya bernilai salah ketika P-nya benar dan Q-nya adalah salah. Maka di sini ya salah. Selain dari ini, K itu benar. Selanjutnya, jika P maka Q dan P maka Q ini didankan dengan P. Benar dan benar adalah benar, salah dan benar itu salah, benar dan salah itu salah, benar dan salah adalah salah. Kita simpulkan dan ini hanya bernilai benar ketika keduanya benar. P maka Q benar dan P-nya benar, maka kesimpulannya benar. Selanjutnya adalah yang jika P maka Q dan P yang pernyataan ini, maka Q dengan yang ini. Seperti yang kayak tadi penjelasannya atau metodenya, jika B maka B itu benar, salah maka salah itu benar, salah maka benar itu benar, salah maka salah hasilnya adalah benar. Ketika kesimpulannya adalah benar semua, ini bisa juga dinamakan dengan tautologi, suatu indikasi bahwa argumen itu valid. Itu diindikasikan dengan adanya tautologi. Selanjutnya adalah soal nomor 17. Jika 18 dikurangi 7 adalah kurang dari 30, maka 20 tambah 5 lebih dari 10. Lalu ada premis lagi, 20 tambah 5 kurang dari sama dengan 10. Kita amati jika 18 dikurangi 7 kurang dari 30, kita namakan sebagai P1, artinya P1 ya. Lalu maka 20 tambah 5 lebih dari 10 itu saya namakan sebagai Q1, dan 20 tambah 5 kurang dari sama dengan 10 adalah bentuk negasi daripada Q-nya. Jadi ini negasi Q. Kalau kita ingin simpulkan supaya lebih jelas, kita beralih ke bentuk yang seperti ini. Jika P maka Q dan premis keduanya adalah negasi Q, maka kesimpulan yang didapat adalah negasi P. Ini sesuai dengan modus Tollens yang kevalidannya dapat diterima. Selanjutnya adalah soal nomor 18. Terdapat beberapa premis, yaitu jika Fajar rajin olahraga, maka imunitas tubuh Fajar akan meningkat. Lalu jika imunitas tubuh Fajar meningkat, maka Fajar akan sehat dan bugar. Saya mencoba memisahkan tiap premisnya. Itu saya beri nama, jika Fajar rajin olahraga adalah P, maka imunitas tubuh Fajar akan meningkat sebagai Q. Jika imunitas tubuh Fajar meningkat, sama juga yang seperti yang saya tandai, itu juga Q, maka Fajar akan sehat dan bugar, merupakan premis baru dan memiliki simbol yaitu R. Untuk memverifikasi, alangkah baiknya kita tulis ulang
pernyataan tadi menjadi jika P maka Q, premis keduanya jika Q maka R. Memiliki kesimpulan P maka R. P maka R di sini adalah jika Fajar rajin olahraga, maka Fajar akan sehat dan bugar. Ini sesuai dengan bentuk validitas argumen silogisme yang kebenarannya itu mutlak atau tautologi. Selanjutnya adalah soal nomor 19. Buktikan valid atau tidaknya atau keabsahan soal nomor 18 dengan menggunakan tabel kebenaran. Karena ada 3 yaitu P, Q, dan R. Tiap absis misalnya si P itu memiliki 2, yaitu 2 hal, yaitu benar dan salah. Dan dari 2 itu nanti dipangkatin dengan N-nya sebanyak ini kan P, Q, dan R ada 3, berarti nantinya itu ada 8 sini. 2 pangkat 3 kan 8. Sini benar, salah. Itu ada 8. Karena 2 pangkat 3. Kalau Q-nya benar, salah, salah. Kalau R-nya benar, salah, Jika P maka Q itu hanya salah ketika yang awalnya benar dan yang keduanya salah. P maka Q benar, salah, berarti sininya benar. Kalau awalnya salah, berarti kesimpulannya adalah benar. Itu berlaku hanya pada implikasi. Q maka R, jika Q maka R, benar maka benar, berarti benar salah, berarti di sini benar, salah, di sini salah benar, itu benar, salah, benar. Selanjutnya adalah jika P maka R, jika ini maka R, P maka R, benar, jika benar maka benar, yaitu benar, salah, benar, salah, dan kalau awalnya salah, maka kesimpulannya di sini benar semua. Karena S awalnya salah ada 4, dan saya mencoba cara yang lebih cepat, yaitu dengan menganggap langkah induksi dengan kesimpulannya yaitu benar dengan jumlah 4 ke bawah. Lalu P maka Q ini didankan dengan Q maka R. P maka Q yang ini didankan yang ini, benar dan benar, salah. Ketika ada salah satu yang salah atau keduanya salah, kalau didan maka kesimpulannya adalah salah. Ada salah, benar, benar, salah, benar, berarti benar. Lalu P maka Q dan Q maka R yang ini, maka P maka R yang ini, maka yang ini. Jika ini benar, maka benar, hasilnya adalah benar. Kalau salah tadi, kalau pernyataan jikanya salah, berarti simpulannya adalah benar di sini, benar juga, salah, benar,
salah, benar, 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 dan benar, benar, semuanya benar, benar. Ini adalah telah menghasilkan yang namanya tautologi. Tautologi sendiri adalah ketika kita menguji atau mencoba memverifikasi pembuktiannya menggunakan tabel kebenaran sehingga atau lalu kesimpulannya benar semua, ini dinamakan dengan tautologi. Tautologi sendiri bisa menjadi indikasi bahwa argumen dari silogisme yang tadi adalah benar atau mutlak. Selanjutnya adalah soal nomor 20. Terdapat beberapa premis di sini. Jika tubuh sehat, maka jiwa akan sehat pula. Jika jiwa sehat, maka proses hidup akan dijalani dengan sehat. Lalu Fajar memiliki tubuh yang tidak sehat. Saya coba atau mengusahakannya mulai dengan misalkan atau memberi nama pada tiap-tiap premisnya. Jika tubuh sehat itu saya beri nama adalah P di sini. Setelah maka jiwa akan sehat pula, itu saya beri nama Q. Dan jika jiwa sehat sama seperti yang Q tadi, ini juga masih Q, maka proses hidup akan dijalani dengan sehat merupakan suatu kalimat memiliki arti yang lain atau baru, sehingga saya beri nama R. Dan Fajar memiliki tubuh yang tidak sehat, setelah saya mati memiliki arti yang tidak jauh beda, hanya saja berlainan dengan P ini, maka saya beri nama negasi P. Selanjutnya untuk bisa mendapatkan kesimpulan pada premis-premis yang ada di sini, kita tulis ulang dengan begini. Jika P maka Q, lalu premis keduanya adalah Q maka R, dan premis tiganya adalah negasi P, maka kesimpulannya adalah kita melakukan beberapa proses dulu. Kita pecah atau melakukan langkah kecil terlebih dahulu dengan melakukan operasi premis 1 dan premis 2. Yang di sini adalah P maka Q dan Q maka R. Dapat kesimpulan dari sini adalah P maka R. Setelah itu kita anggap ini adalah premis 4. Setelah premis 4 ini kita operasikan lagi premis 4 ini, mereduksi, dan hasilnya outputnya adalah P maka R. Dari P1 dan P2 direduksi menjadi P maka R, dan P maka R ini dioperasikan dengan premis ketiga yaitu negasi P, dan menghasilkan kesimpulan di sini yang didapat adalah negasi R, yaitu proses hidup tidak akan dijalani dengan sehat. Padahal jika tubuh sehat maka jiwa akan sehat pula. Jelas ini juga tidak sesuai dengan bentuk validitas modus tollens, yang artinya ia bertentangan dengan tollens. Sedangkan kalau tollens sendiri, dia itu kan validitas yang valid, argumen yang memiliki kebenaran yang mutlak. Kalau ininya berlainan dari yang mutlak tadi, ya berarti dia tidak mutlak. Demikian pertemuan atau pembahasan 20 soal pada mata kuliah Matematika, Logika, dan Himpunan yang saya kerjakan.
nomor 20 ini mengakhiri dari video yang telah saya atau satu hal yang telah saya lakukan. Saya mohon maaf bila ada kekurangan baik dari perbuatan, perkataan, dan atau lainnya. Saya mengakhiri. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.